Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih boleh melakukan proses belajar mengajar walaupun dengan cara daring. Yang saya hormati Ibu NM sebagai guru pembimbing bahasa Indonesia di kelas 10 MIPA 8, dan tentunya saya sayangi dan saya rindukan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Di sini izinkan saya, Glory Natali Bruna Pitupulu, menyampaikan hasil presentasi saya tentang memahami puisi. A. Mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Sebelum mengerti komponen penting dalam puisi, kita harus mengerti terlebih dahulu akan pengertian puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi rangkaian kata yang bersifat imajinatif dan memiliki makna. Dari pengertian tersebut, maka kita akan mengerti ada beberapa hal komponen penting. Yang pertama, suasana. Yang kedua, tema. Dan yang ketiga, makna puisi. Yang pertama, menentukan suasana di dalam puisi. Suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contoh dari suasana, kita lihat pada halaman 244 buku paket kita, terdapat puisi yang berjudul Aku Ingin. Suasana dalam puisi tersebut, kita akan merasakan perasaan romantis, disayangi, dan merasa terlindungi. Perasaan tersebutlah yang dinamakan dengan suasana. Yang kedua, menemukan tema di dalam puisi. Tema ialah ide dasar ataupun ide pokok dari makna dan pesan dari puisi tersebut. Kita ambil lagi pada puisi Aku Ingin halaman 244 buku paket kita. Puisi tersebut bertemakan cinta. Tetapi tidak hanya cinta, puisi juga dapat bertemakan religius, nasionalis, pendidikan, cita-cita, persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Bagian B. Mendemonstrasikan puisi. Seseorang yang mendemonstrasikan puisi harus menjiwai puisi untuk mencapai tujuan puisi, yaitu menyampaikan makna dan suasana dari puisi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjiwai puisi. Yang pertama ialah ritme dan irama. Seseorang yang mendemonstrasikan puisi tidak boleh terlalu cepat maupun tidak boleh terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi atau vokal. Seseorang yang membacakan puisi atau mendemonstrasikan puisi harus melafalkan dan membacakan puisi dengan jelas. Yang ketiga, ekspresi. Hal ini tentunya sangat diperlukan dalam menyampaikan dan mendemonstrasikan puisi, yaitu gestur mimik wajah kita. Yang keempat ialah pernapasan. Yang kelima, penampilan. Dan yang keenam ialah intonasi. Setelah mengerti beberapa hal harus diperhatikan, ada beberapa teknik dalam menyampaikan dan mendemonstrasikan sebuah puisi. Yang pertama, kita harus membacanya di dalam hati berulang-ulang. Yang kedua, membuat ciri. Ciri yang dimaksud ialah kita membuat tanda jeda di dalam teks puisi kita. Yang ketiga, memahami makna, tema, dan suasana dari puisi tersebut. Dan yang terakhir ialah menghayati. Puisi tidak hanya disajikan dalam bentuk pembacaan puisi. Puisi juga dapat disajikan dalam bentuk musikalisasi puisi. Oleh karena itu, puisi merupakan suatu karya sastra yang unik dan sangat diminati banyak orang. Pengertian dari musikalisasi puisi tersebut ialah puisi yang dinyanyikan dan diiringi musik. Tujuan dari musikalisasi puisi agar pendengar lebih mudah memahami pesan dan isi dari puisi tersebut. Bagian C. Menganalisis diksi dalam puisi. Adanya diksi dikarenakan yang pertama, makna konotatif. Contohnya, binatang jalang artinya seseorang yang mungkin pergaulannya terlalu bebas. Yang kedua, lambang atau simbol. Contohnya di dalam puisi sering kita lihat ia melambaikan tangan kepadaku. Simbol pelambaian tangan artinya perpisahan. Dan yang terakhir, persamaan bunyi ataupun rima dalam puisi. Berbicara tentang rima, berdasarkan vertikal, rima dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sejajar berpola A, 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 A. Yang kedua, kembar berpola A, A, B, B. Yang ketiga, berpelukan berpola A, B, B, A. Dan yang terakhir, bersilang berpola A, B, A, B. Sedangkan berdasarkan horizontal, rima dibedakan menjadi 2. Yang pertama,
aliterasi, persamaan bunyi konsonan tiap kata dalam satu baris. Yang kedua, asonansi, persamaan bunyi vokal akhir kata dalam satu baris. Menjelaskan imaji dalam puisi. Perimajian adalah kata atau susunan yang menggambarkan pengalaman sensoris meliputi penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Ada beberapa jenis imaji. Yang pertama, imaji visual, seolah-olah objek memang dapat dilihat dengan nyata. Yang kedua, imaji auditif, seolah-olah objek sungguh benar didengar oleh penulis. Mengidentifikasi kata konkret. Kata konkret ialah kata yang memungkinkan adanya imaji karena dapat ditangkap oleh indera dan berkaitan dengan wujud fisik. Contohnya, penggunaan kata salju. Kata salju yang kita lihat ialah berwarna putih dan terasa dingin. Oleh karena itu, salju sering digunakan dalam puisi untuk menggambarkan perasaan rindu. Menjelaskan rima dan ritme di dalam puisi. Rima atau persejakan merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata dalam larik atau bait. Sedangkan ritme ialah cepat lambatnya, keras lembutnya, panjang pendeknya bunyi diucapkan. Berdasarkan pengulangan bunyi, rima dibagi menjadi 8, rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima terbuka, rima tertutup, rima aliterasi, rima asonansi, dan yang terakhir rima disonansi. Bagian D, menulis puisi. Seorang yang ingin menulis puisi harus memiliki ide atau gagasan atau tema terlebih dahulu yang dihasilkan dari pengalaman maupun penglihatan, perasaan, dan pendengaran seseorang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas presentasi kali ini. Selamat pagi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.